Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amdi wa iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga alhamdulillah di malam hari yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul bersama ya, bersilaturahim ya meskipun di dunia maya di dalam event webinar spesial dari Belajar Ta'aruf ya. Di mana di malam hari ini kita mengangkat temanya adalah tentang menghadapi insecure dan juga overthinking ya. Nah, jadi ini persoalannya banyak jomblo ya. Jadi kita gabung aja jadi satu ya. Insecure sama overthinking. Nah, bagaimana menghadapinya khususnya dalam konteks ikhtiar menemukan jodoh ya. Insya Allah selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan coba sharing ya. Assalamualaikum. Udah Karawang hadir. Alhamdulillah ya. Gak ada suaranya. Klik link join audio. Klik join audio di kiri bawah. Bentar ya. Bentar teman-teman ini ya, sayang banget nih ya nggak ada suaranya. Saya nggak sempat ikut soalnya kebetulan panitia bioskop. Masya Allah ya nggak apa-apa ya mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bersua ya. Oke baik teman-teman saya akan share materinya. Materi kita malam hari ini tentang manajemen insecure dan juga overthinking dalam penantian ya. Ini kita kenalan dulu karena kalau kata pepatah itu ya tak kenal maka kenalan ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Nah, mudah-mudahan dari perkenalan ini banyak kebaikan yang didapatkan ya. Perkenalkan teman-teman semua, sahabat semua, nama saya Agus Ari Wibowo, akrab disapa Uda Agus ya. Alhamdulillah aktivitasnya menulis ya, menulis buku-buku pranikah, pernikahan ya. Dan juga pengasuh belajar ta'aruf ya. Jadi bagi teman-teman yang baru gabung dan belum tahu belajar ta'aruf ya, belajar ta'aruf adalah wadah pembelajaran online ya. Jadi lebih spesifiknya pranikah, lebih khususnya lagi adalah tentang ta'aruf. Meskipun kita mengangkat tema-tema yang lain juga, tema-tema yang tentunya dibutuhkan oleh teman-teman yang masih sendiri sebagai bekal ya dalam menemukan jodohnya, sebagai bekal dalam masa penantiannya. Menghilangkan trauma, Masya Allah ya. Nanti mudah-mudahan ya di bagian ini terbahas sedikit ya untuk memulihkan dari trauma ya. Alhamdulillah kelas pranikah belajar ta'aruf ya udah berjalan sampai saat ini udah 7 tahun dari 2017 dan programnya sudah diikuti kelas pranikah eksklusif belajar ta'aruf ya sudah diikuti lebih dari 28.000 orang ya, Masya Allah. Dan banyak banget yang udah nikah, yang udah punya anak, makanya kita hadirkan juga Akademi Pernikahan. Nah, jadi Akademi Pernikahan adalah wadah untuk yang sudah menikah. Buat yang janda boleh kan ya? Boleh ya, bahkan kita Maret kemarin nikah itu duda dan janda ya. Dan juga sedang proses ta'aruf juga duda janda juga usianya udah di atas 50-an tahun. Ya, bahkan saya pun ya ketika daftar gitu ya beliau daftar, saya pun agak ragu ini gimana apa bapak-bapak gitu ya sama ibu-ibu ini gimana nih gitu. Ternyata qadarullah ya baru selesai belajar ada yang ngajak taruh berproses dan kita doakan ya kita doakan mudah-mudahan sampai di pelaminan ya.
Jadi nggak ada masalah karena di belajar ta'aruf itu teman-teman kita kelas belajar ya. Kita punya member ya, dengan usia paling senior ya. Itu kalau saya nggak salah 64 tahunan ya. Yang 50-an lumayan lah ya, 40 apalagi 30 wah, lumayan banyak juga yang muda-muda ya. Nah, jadi nggak ada hambatan ya. Silakan ya yang single parent ya, mau belajar lagi tentang menemukan jodoh silakan. Ayo ya kita belajar bareng-bareng. Ini beberapa sertifikat yang dan juga aktivitas-aktivitas saya ya. Ini beberapa karya kita yang terbit ya, buku-buku pranikah dan alhamdulillah hari ini banyak tersebar di marketplace yang suka belanja online di toko ijo, di toko oren ya. Tinggal dicari aja atau di toko buku Gramedia ada juga. Nah, ebook-ebook yang pernah kita terbitkan ya. Dan juga teman-teman semua, ini kabar gembiranya juga ya, Masya Allah gitu ya. Di masa-masa kesini, makin kesini, itu banyak orang-orang ya udah mulai terlupa, udah mulai abai dengan Palestina. Jadi nggak serame di awal-awal dulu. Kalau pas di awal-awal dulu kita di mana-mana ngomongin Palestina, Palestina. Di mana-mana ada orang aksi, ada ajakan donasi dan sebagainya. Tapi makin ke sini ya, orang mulai abai. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah Baitul Mal Hidayatullah yang insya Allah ya menjadi partner kita dalam menyelenggarakan webinar ini itu sampai hari ini masih berjuang untuk Palestina ya. Dan kabar baiknya juga ya BMH mengajak teman-teman semua. Nah, mengajak teman-teman yang hadir di sini. Di sini kita ada 127 orang ya untuk kita sama-sama support Palestina. Berapapun jumlahnya, nggak ada masalah ya. Anda mau sedekah 5.000, silakan ya. 5.000 kali 100, 500.000, lumayan ya. Anda mau sedekah 10.000 kali 100 jadi 1 juta nih kita nyumbang malam hari ini gitu kan. Anda mau nyumbang 100.000 jadi berapa tuh? Jadi 10-an juta, jadi 13-an juta gitu ya. Atau berapapun silakan ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu cuplikan dari bagaimana BMH. BMH ini saya yakin teman-teman udah nggak asing lagi, salah satu lembaga sosial yang insya Allah kredibel ya, yang juga punya lembaga pendidikan gitu ya. Ada pondok pesantrennya, ada universitasnya dan sebagainya ya. Insya Allah udah sangat dipercaya, sangat kredibel lah ya. Nah, kita lihat cuplikan dari perjuangan BMH menyampaikan donasi ke Palestina. Di saat kita menikmati kedamaian, saudara kita di Palestina menghadapi kenyataan pahit perjuangan dan ketidakadilan. Bayangkan, di saat kita berbuka puasa dengan berbagai pilihan menu, saudara kita di sana berjuang untuk sekedar berbuka. Air yang kita nikmati dengan mudah menjadi barang langka bagi mereka. Tidak tinggal diam, BMH beraksi. Melalui setiap bantuan yang kita salurkan, kita bawa harapan dan kehangatan untuk Palestina. Kini, saatnya kita bertindak. Dukungan Anda berarti dunia bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersama BMH menjadi jembatan kebaikan untuk Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Mari berikan yang terbaik kita untuk Palestina. Nah, jadi ini ajakan dari BMH ya. Ini udah dikasih tahu ya. Klik join audio. Sebentar teman-teman ya, ini ada yang nanya soalnya. Ada rekening ke BMH-nya ada ya sebentar ya. Nah, kita kasih linknya ya. Jadi nanti teman-teman kayaknya bisa bayar pakai kris juga ya. Sebentar. Linknya saya bagikan di kolom chat ya. Nah, silakan nanti disimpan dulu ya. Anda mau
nyumbangnya sekarang atau nanti boleh ya, silakan ya. Nah, itu saya bagikan linknya. Nanti Anda tinggal klik linknya. Nah, nanti ada pilihan-pilihannya ya, ada virtual akun dan sebagainya. Afwan, sudah boleh sesi tanya jawab? Udah, nanti ya setelah materi ya. Kita belum mulai ya. Nanti boleh ya, tentunya sangat-sangat boleh nanti ya. Nah, jadi nanti teman-teman semua yang mau share ya, mau berikhtiar ya, membagikan sebagian kecil lah. Jadi bukan sebagian besar loh ya. Sebagian kecil saja ya dari rezekinya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ayo ya, kita fasilitasi bersama dengan BMH ya. Nah, selain itu kita juga disupport oleh Elmina. Ini saya nggak bosan-bosan nih setiap webinar Elmina muncul terus ya. Apalagi kita mau bulan suci apa mau Lebaran. Nah, yang mau beli-beli nanti silahkan ke linknya Elmina Hijab ya. Nah, kita masuk materinya ya teman-teman semua ya. Gimana audio udah aman semua ya? Nah, apa itu insecure ya? Jadi insecure itu adalah kondisi merasa tidak nyaman atau merasa tidak aman ya. Jadi perasaan tidak nyaman atau tidak aman atas diri sendiri. Nah, insecure, kenapa sih insecure? Yang pertama adalah karena ini adalah sesuatu hal yang wajar gitu ya. Misalnya nih teman-teman ya, kita keluar rumah pagi hari tanpa mandi, tanpa gosok gigi itu kita nggak nyaman tuh. Kita merasa nggak aman. Nah, itu insecure. Nah, kita insecure, muncul rasa insecure ya karena kita pengen tampil atau hadir yang terbaik atau pengen memberikan yang terbaik ya. Jadi pada dasarnya rasa insecure itu adalah sesuatu hal yang wajar, hal yang normal. Nah, tetapi akan menjadi bermasalah ketika itu berlebihan. Perasaan tidak nyaman sama diri sendiri itu berlebihan sehingga menghambat langkah kita melakukan kebaikan-kebaikan ke depannya. Nah, perasaan tidak nyaman atas diri sendiri ini bisa disebabkan oleh dua hal. Nah, yang pertama adalah hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Saya mau nanya ke teman-teman ya, hal yang memang nggak bisa diubah dan bikin insecure, kira-kira apa aja? Boleh chat apa tulis di kolom chat ya. Silakan, boleh teman-teman sharing ya. Kira-kira apa aja? Dia nggak bisa diubah, tapi itu bikin kita insecure. Apa contohnya? Perkataan orang ya, betul ya. Kita nggak bisa ngubah perkataan orang ya. Apalagi cacat dari lahir, nah, fisik ya, tinggi badan, nah, wajah nggak bisa diubah ya, bentuk fisik. Ya, kecuali kalau mau operasi plastik ya, tentu bukan hal yang normal ya, kekurangan fisik ya. Fisik ya, bentuk fisik kita ya terutama adalah tinggi ya. Kalau dari gemuk ke kurus insya Allah bisa ya. Dari kurus ke gemuk insya Allah bisa juga. Ya ada banyak caranya. Nah, tetapi kalau Anda mau bertambah panjang, bertambah tinggi ya, anggaplah tinggi Anda hari ini 150 cm, Anda berharap tingginya naik jadi 180, nggak bisa. Ya, meskipun minum obat peninggi dan sebagainya. Nah, itu nggak bisa diubah. Ya, bentuk wajah juga nggak bisa. Ya bisa aja sebenarnya dengan metode operasi dan sebagainya tentu ya, itu bukan hal yang wajar ya dan perlu dilakukan ya. Nggak bisa beres-beres. Nah, nggak bisa beres-beres itu bisa diubah apa enggak? Nggak bisa beres-beres berarti terkait dengan keahlian, keterampilan. Kalau terkait dengan keahlian dan keterampilan maka itu bisa diubah. Masa lalu betul ya. Jadi masa lalu nggak bisa diubah. Tinggi badan ya. Keturunan atau keluarga. Insecure karena yatim piatu. Nah itu juga sesuatu hal yang nggak bisa diubah. Ya jadi karena keluarga, bisa jadi karena insecure dari lahir, ya yatim piatu dari lahir, atau mungkin dari keluarga yang broken home, keluarga yang bermasalah misalnya gitu ya, atau dari apa keluarga yang cekcok ya, nggak pisah tapi orang tua cekcok terus misalnya ya. Lahir dari keluarga yang mungkin bukan muslim ya, lahir dari keluarga yang jauh dari agama misalnya, itu nggak bisa diubah.
Nah, ditinggal seseorang yang pernah kita sukai ya, berat badan bisa ya. Jadi kalau berat badan itu insya Allah bisa. Mau naik, mau turun insya Allah bisa. Selama ada kemauan, ada konsistensi ya. Mau untuk konsisten, mau melakukan insya Allah itu sangat-sangat bisa diubah ya. Nggak bisa menerima bentuk fisik ya, itu nggak bisa diubah ya. Nah, jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa diubah, kita insecure tuh karena hal itu. Bentuk fisik, jenis kelamin, keturunan, keluarga tadi udah disebutin banyak ya. Dan ada juga orang ya yang insecure karena apa? Karena hal-hal yang memang bisa dirubah. Pengetahuan, wawasan. Tadi ada yang bilang nggak bisa beres-beres, itu bisa diubah ya. Lalu ada lagi contohnya tadi apa? Nggak bisa masak misalnya. Nah, itu terkait dengan keahlian. Nah, ada apapun itu terkait dengan keahlian itu bisa diubah. Nah, trauma masa lalu ya, kejadian di masa lalu, peristiwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi traumanya bisa dipulihkan ya. Nah, ini beberapa contoh ya permasalahan insecure dalam menemukan jodoh ya. Merasa diri tidak layak atau tidak pantas. Ini sering terjadi ya. Jadi dia apa namanya, merasa dirinya nggak pantas. Jadi ketika ada yang ngajak ta'aruf, ada yang ngajak nikah, malah nggak mau, malah ditolak-tolakin. Ya, padahal dalam dirinya pengen banget dia buat nikah. Tapi ketika ada yang ngajak dia menolak. Dia nggak mau. Kenapa? Karena merasa dirinya nggak pantas. Karena dia merasa dirinya apa? Tidak layak untuk seseorang tersebut. Nah, menyalahkan atau menyesali masa lalu yang berlebihan. Tadi ada yang nulis ditinggal oleh orang yang disayang ya, oleh orang yang dicinta di masa lalu. Akhirnya apa? Menyesalkan dan menyalahkan diri sendiri. Coba dulu kalau saya nggak begini, coba dulu kalau saya nggak begitu, saya nggak akan ditinggal, saya masih bersama dengan dia. Nah, ini menyalahkan atau menyesali diri atau mungkin di masa lalu punya kesalahan atau dosa misalnya, ya. Membenci diri sendiri, ya, tidak mau memaafkan diri sendiri. Diri sendiri mungkin pernah punya kesalahan, punya perbuatan buruk dan sebagainya. Membandingkan diri dengan orang lain. Nah, jadi kalau kita membandingkan dengan orang lain itu kita akan selalu merasa kurang. Karena biasanya kalau membandingkan sudah pasti membandingkan dengan orang yang lebih baik dari kita. Mungkin lebih baik fisiknya, mungkin lebih baik secara keturunannya, mungkin lebih baik secara ekonominya, dan seterusnya. Tidak menerima persoalan yang tidak bisa diubah. Nah, fisik, masa lalu, keluarga, ya, ini nggak bisa diubah. Nah, sangat bergantung pada seseorang meskipun orang tersebut memberi pengaruh buruk karena takut ditinggalkan. Wah, jadi bertahan di dalam hubungan yang buruk, ya. Merasa selalu rendah dibanding oleh orang lain. Nah, ini adalah persoalan-persoalan ya insecure yang mungkin ya banyak dihadapi oleh yang masih sendiri. Nanti kalau ada persoalan lain, teman-teman boleh sampaikan mungkin sembari bertanya dan diskusi nanti ya di kolom tanya jawabnya ya. Nah, bagaimana berdamai dengan insecure ya? Yang pertama adalah ya belajar untuk mengikhlaskan hal-hal yang tidak bisa diubah. Bentuk fisik, bentuk muka, bentuk wajah, warna kulit, tinggi pendeknya badan ya, ukuran tinggi badan, keluarga, keturunan itu nggak bisa dirubah. Jadi kalau kita insecure ya dengan sesuatu yang nggak bisa diubah ya, maka kita akan terus-terusan insecure karena nggak ada solusinya teman-teman. Itu nggak bisa diubah. Bisa sepanjang usia insecure-nya. Kecuali adalah ikhlas menerima punya bentuk fisik yang mungkin nih ya, karena fisik itu lagi-lagi kan relatif gitu ya. Bagi sebagian orang ada yang merasa fisiknya itu nggak menarik gitu kan. Kok saya jelek gitu misalnya ya. Kok wajah saya gini amat misalnya gitu. Nah, belajarlah untuk menerima dengan ikhlas. Persoalan masa lalu juga ya sama, masa lalu nggak bisa diubah. Berarti terima dengan ikhlas, dengan penuh keriduan. Orang tua, keluarga, ya. Tadi ada yang bilang, udah saya terlahir yatim piatu, saya insecure, ya. Maka yang perlu dilakukan adalah belajar untuk ridho dan ikhlas menerimanya, ya.
Jadi untuk hal-hal yang tidak bisa dirubah, kuncinya cuma satu, ikhlas, ridho, menerima. Karena semakin menolak ya, semakin tidak menerima, maka yang terjadi adalah semakin insecure. Dan ini akan membuang waktu. Karena banyak pada akhirnya teman-teman orang sibuk ya, apa namanya, insecure dengan hal-hal yang tidak bisa dirubah sampai akhirnya lupa untuk fokus meningkatkan kualitas bagian diri yang bisa dirubah. Nggak bisa beres-beres, itu bisa dirubah, bisa diperbaiki. Sholatnya belum benar, bisa diperbaiki. Bacaan sholatnya belum bagus, bisa dipelajari. Bacaan Al-Qur'annya belum benar, ya bisa diperbaiki. Apalagi misalnya ilmu umumnya kurang, bisa diperbaiki, ya. Jadi segala sesuatu hal yang bisa diperbaiki, maka fokuskan energi kita, fokuskan waktu kita ke sana. Jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Nah, terkadang ketika insecure banyak orang ya, mudah-mudahan di sini nggak ada ya, fokusnya ke sini nih, ke sesuatu hal yang nggak bisa diubah, ke masa lalu, ke keluarga dan sebagainya. Padahal ini semua bisa diperbaiki, ini semua bisa ditingkatkan, ya. Nggak apa-apa saya misalnya dari keluarga broken home, tapi dari keluarga broken home saya memiliki kualitas diri bacaan Al-Qur'annya bagus. Pengetahuan umumnya oke, wawasannya luas karena dia rajin baca buku, karena dia rajin belajar, ikut kelas online misalnya. Dia jago masak, ya, dia memiliki skill keahlian A, B, C, D. Nggak apa-apa, tubuh saya pendek misalnya, secara fisik nggak menarik, tapi jago. Banyak nggak yang kayak gitu kita lihat? Banyak, ya. Ucok baba misalnya, ucok baba itu pendek, ya. Pendek banget, mungkin semeter nggak nyampe tuh tingginya. Kecil ya, ada Daus Mini juga gitu kan. Fisiknya nggak bisa dia ubah, tapi yang bisa dia ubah apa? Skillnya, skill actingnya, ya, yang diasah, skill melawaknya yang diasah, sehingga pada akhirnya dia menjadi seorang aktor, gitu ya. Sehingga pada akhirnya dia menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Kenapa? Karena dia sudah berdamai. Jadi kuncinya untuk hal-hal yang nggak bisa diubah ini berdamai. Jangan habiskan waktu untuk meratapi hal-hal yang nggak bisa dirubah. Karena kalau ini kita ratapi, nggak akan ada solusinya, nggak akan bisa dirubah. Yang ada pada akhirnya kita malah menjadi orang yang ya bisa-bisa jadi orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena kita nyalah-nyalahin terus gitu kan. Kok saya kayak gini, kok keluarga saya begini, kok keturunan saya seperti ini, kok saya nggak kayak orang lain. Nah, jadi mulailah belajar untuk berdamai, untuk ikhlas. Ya, bismillah ya Allah gitu ya. Saya ikhlas, saya ridho dengan ketetapanmu. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho menerima ketetapanmu tentang A, B, C, D. Ditulis ya, misalnya melalui tulisan juga boleh gitu ya. Nah, lalu fokuskan energi kita, fokuskan waktu kita ke hal-hal yang memang bisa diperbaiki. Ya, badannya kegemukan, itu bisa nggak diubah? Bisa. Ya, orang dari 130 jadi 80 kilo bisa. Selama dia mau, ya. Anda tinggal stop minum gula, stop makan gula, kurangi nasi, ya. Rajin olahraga, nggak usah banyak-banyak ya. Misalnya sehari 30 menit aja, itu turun. Pasti turun beratnya, ya insya Allah turun ya. 99% lah insya Allah turun. Ya selama mau melakukannya. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi udah kebayang ya. Jadi kalau kita insecure tentang hal-hal yang nggak bisa diubah, itu hanya akan menghabiskan waktu. Maka belajar untuk ikhlas, belajar untuk berdamai terhadap hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Karena itu udah Allah takdirkan. Orang tua kita nggak bisa memilih. Ada nggak di sini yang bisa memilih orang tuanya siapa? Ya ini hadir nih 154 orang, ada nggak? Yang sebelum dia lahir ke bumi Allah tanya dulu misalnya. Ya, wahai fulan, kamu mau lahir dari rahim orang tua yang mana nih? Nah, ini ada pilihannya misalnya gitu. Ada nggak yang seperti itu? Ya saya jamin nggak ada ya. Kita lahir ke dunia terus tiba-tiba tahu-tahu oh orang tua saya ini, oh orang tua saya itu. Kita lahir ke dunia tahu-tahu kondisinya begini, kondisinya begitu. Kita nggak bisa milih. Ya fisik juga.
warna kulit juga. Ya, jadi kebayang ya teman-teman ya. Jadi begitu ya tentang insecure ya. Nah, sebelum masuk ke overthinking nih, ada nggak yang mau nanya dulu tentang insecure? Silakan ya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait insecure. Insecure karena ekonomi dan keuangan. Nah, karena ekonomi bisa nggak diperbaiki? Bisa ya. Itu bisa diubah gitu ya. Jadi belajar ya, belajar untuk meningkatkan kapasitas keuangannya ya dan juga belajar bersyukur ya, perbanyak rasa syukurnya. Ya, karena kalau bicara keuangan ya, kalau kita nggak bersyukur itu semuanya akan kurang terus ya. Bahkan orang-orang yang sudah menjadi miliarder, triliuner gitu kan, mereka juga masih kurang gitu kalau bicara kurang ya. Makanya dikejar terus, kejar terus ya. Nah, kita belajar untuk merasa cukup ya, mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Silakan, ada pertanyaan nggak di teman-teman terkait insecure ya? Nah, jadi udah kebayang ya. Jadi kalau insecure gimana? Dengan diikhlaskan bagian-bagian atau hal-hal yang memang nggak bisa dirubah, ya. Nah, mengikhlaskannya gimana ya? Teman-teman bisa deklarasi dalam dirinya, sampaikan ke dirinya, ya, sambil berdoa, sambil zikir, atau mungkin ditulis juga bisa, ya. Silakan kalau ada pertanyaan di kolom tanya jawab ya, bisa ditanyakan terkait dengan insecure, ya. Nah, sebelum nanti kita masuk ke overthinking, ya. Nggak ada yang nanya nih ya, aman berarti ya. Alhamdulillah paham semua berarti ya. Kita lanjut. Oh, ada satu pertanyaan. Assalamualaikum, udah calon saya orangnya baik dan saya sudah menerima dia apa adanya, tapi nggak sekali dua kali dia menyinggung soal insekuritasnya dia yang merasa value-nya kurang dari saya. Bagaimana saya mengkomunikasikan ke dia agar bisa mengurangi beban yang dia rasakan dan apakah itu termasuk red flag ya? Ditanya aja ke dia ya. Kan dia statusnya kan masih calon gitu ya. Mas gitu ya, sampaikan ke dia gini, Mas, Mas ini nanti akan menjadi kowam, pemimpin, menjadi imam di keluarga kita. Kalau misalnya nih kita nikah gitu. Maka satu hal yang memang Mas perlu lakukan adalah yang pertama memantaskan dan menyiapkan diri untuk menjadi kowam ini nih, ya. Nah, salah satunya tentunya adalah dengan tidak merasa insecure, ya, ikhlas dengan kondisi yang saat ini. Dan kalau memang ada hal-hal yang dirasa kurang dari saya, gitu ya, maka kejar, tingkatkan, usahakan, ikhtiarkan. Nah, kalau misalnya Masnya merasa nggak nyaman, nah ini dikasih pilihan lagi Mbak, gitu ya. Kalau misalnya merasa nggak nyaman dan merasanya sangat insecure dengan saya, khawatirnya nanti tidak bisa menjalankan amanahnya dengan baik sebagai kawan, maka lebih baik kita tidak lanjutkan proses ini. Nah, jadi dikasih ketegasan aja. Nah, ya, jadi dikasih aja dia ketegasan agar nggak drama gitu ya. Kadang gini ya, kadang banyak tuh drama ya, drama memelas gitu ya. Saya mah begini, saya kurang ini, kurang itu, kamu keren, kamu hebat. Itu namanya drama memelas. Dalam hubungan banyak tuh yang kayak gitu. Karena dia berharap tuh orang itu akan bilang, "Ah, saya nerima kamu kok apa adanya, kamu nggak ada masalah kok." Dia pengennya digitu-gituin terus. Nah, cuma ketika ini berhadapan dengan laki-laki, laki-laki itu kan dia harus tegas. Laki-laki itu kan dia harus tangguh, Bu ya. Maka Mbak sebagai calon istrinya, karena ini masih calon loh ya. Karena masih calon, maka ditegaskan saja ya, mau menikah dengan saya nggak? Kalau mau menikah dengan saya, maka Anda perlu berdamai dengan perasaan Anda itu, karena Anda akan jadi calon kowam nih nanti, calon pemimpin. Masa Anda pemimpinnya lalu nggak apa namanya minderan dengan saya gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau memang nggak bisa ya untuk berdamai dan terus merasa insecure, khawatirnya malah nggak bagus ke depannya. Maka solusinya adalah hubungannya diakhiri. Persilahkan dia calon tersebut untuk mencari, untuk menemukan wanita yang mana dengan wanita itu dia merasa nyaman, yang mana dengan wanita itu dia nggak merasa insecure, ya, dan tidak harus dengan Mbak kan, ya. Dan Mbak juga nanti cari laki-laki yang bersama Mbak dia yang merasa nggak insecure. Karena nggak asik ya ketika salah satu udah merasa insecure, itu sebuah hubungan akan merasa nggak asik, apalagi setelah menikah. Kalau ngomong takut salah, ya salah dikit ngomong merasa tersinggung gitu kan. Oh iya saya kan orang bodoh makanya digini-giniin terus gitu. Sering tuh kayak gitu, ya.
Nah, jadi lebih baik dikasih aja dia pilihan. Ya, mau lanjut apa enggak? Kalau emang enggak bisa, ya enggak usah dipaksakan. Ya, jadi Mbak enggak perlu pusing juga. Gimana nih bikin dia enggak insecure? Enggak perlu. Ya, itu urusan dia sendiri, bukan urusan Mbak. Ya, jadi biarlah itu urusan dia sendiri untuk menyelesaikan segala sesuatu dalam dirinya. Nah, jadi begitu ya. Assalamualaikum, insecure karena gagal terus dalam berhubungan bagaimana? Ya, yang pertama adalah diperbaiki kata-katanya. Ya, karena ternyata teman-teman semua ya, pikiran kita, perasaan kita ya, itu ternyata bisa dipengaruhi oleh kata-kata. Ya, jadi kalau kata-kata kita ke arah yang negatif terus, ya bisa jadi itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita perlu untuk berhati-hati dengan kata-kata. Ya, ini tadi kalimatnya adalah karena gagal terus dalam berhubungan. Nah, ini kan sebuah kata-kata nih. Nah, ini dulu diperbaiki. Ya, ini saya nggak tahu ya entah Mas atau Mbak ini ngomong ke saya sekali ini karena saya gagal terus dalam berhubungan. Besok tanya lagi sama Ustadz A, Ustadz saya nanya saya gagal terus dalam berhubungan. Besok ketemu teman bilang lagi saya gagal terus dalam berhubungan. Ingat katanya apa? Gagal terus. Karena gagal terus ya maka bisa jadi kejadiannya ya seperti itu terus gitu kan karena gagal terus. Nah, jadi diubah jadi apa? Diubah pertanyaannya misalnya menjadi udah Agus gitu ya atau ke yang lain Ustadz atau siapapun Anda nanti bertanya sampai saat ini saya belum menemukan pasangan atau jodoh yang cocok. Jadi kata gagal diganti dengan belum cocok ya. Jadi tidak ada kata terus ya karena kata terus itu seolah-olah mengaminkan ke depannya juga akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi mindsetnya diubah. Jadi bukan gagal, tapi belum menemukan yang cocok. Kalau belum menemukan yang cocok, bagaimana? Ikhtiar terus sampai ketemu yang cocok. Nah, kenapa kok merasa insecure? Karena melihat itu sebagai sebuah kegagalan. Karena melihat itu sebagai sebuah kegagalan dan juga berpikiran kata terus tadi. Nah, sehingga tanpa disadari akhirnya diri pun jadi minder ya. Mau berhubungan nanti gagal lagi nih karena dia gagal terus gitu ya. Nah, jadi coba diubah ya menjadi belum cocok ya. Nah, jadi nanti bisa ditulis misalnya ya sebagai writing terapinya ya saya belum menemukan jodoh yang cocok sampai saat ini. Nah, nanti coba dievaluasi kira-kira kenapa kok belum menemukan yang cocok. Coba dicek berapa kali hubungan yang nggak cocok sebelumnya, dilihat polanya. Hubungan pertama dengan si Fulan tidak cocok karena apa? Hubungan kedua dengan si Fulan tidak cocok karena apa? Ya, nanti ditulis, nanti dilihat, ya, dianalisa. Nanti biasanya akan kelihatan tuh polanya. Apakah selalu nggak cocok karena izin orang tua? Apakah selalu nggak cocok itu karena apa? Karena perbedaan visi misi gitu ya atau seperti apa ya. Nah, jadi itu bisa dilakukan. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi atas insecure-nya. Assalamualaikum. Udah kalau insecure karena diceraikan suami tanpa sebab padahal pernikahan baru hitungan hari ya. Nah, bagaimana insecure ya apa karena diceraikan oleh suami tanpa sebab. Nah, ini berarti lebih ke arah menerima ya, menerima peristiwa, menerima takdir di mana pernikahannya hanya hitungan hari ya lalu dipisahkan oleh suaminya gitu ya. Kalau tanpa sebab sih kayaknya nggak ada ya. Jadi nggak ada sesuatu tuh yang terjadi tanpa sebab. Ya, jadi pasti ada sebabnya. Meskipun sebab itu mungkin sama mantan suaminya nggak dikasih tahu, tapi di dalam kepala si suami itu pasti ada sebabnya. Ya, berarti ini arahnya ke menerima takdir itu, menerima takdir bahwa diceraikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah maafkan kejadiannya, maafkan juga orangnya. Ya, pelan-pelan gitu ya, doakan kebaikannya, doakan kebaikan orangnya gitu ya. Nanti di sepertiga malam misalnya bangun, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho ya Allah dengan kondisi saya tidak lanjut pernikahan dengan si fulan. Ya Allah berikanlah kebaikan kepada si fulan karena saya sudah memaafkannya gitu ya. Atau mungkin bisa dikuat juga dengan writing terapinya ya nulis gitu ya apa aja yang dirasakan mungkin ada rasa kesal keluarin semua ya. Anggap aja Anda nulis surat kepada mantan suami Anda
ya. Kenapa kamu ceraikan saya tanpa sebab? Kamu ini jahat sekali. Apapun ya yang Anda rasakan tulis ya, lepaskan di kertas tersebut. Ya tentunya nggak dikirim ya ke orangnya. Jadi niatnya adalah melepaskan, mengalirkan energi-energi negatifnya ya. Itu bisa dicoba, mudah-mudahan membantu. Kalau ada yang bilang kita orangnya idealis atau keras kepala, cara merubahnya gimana? Udah ya. Jadi yang pertama, ada orang bilang nih kita idealis dan keras kepala. Yang pertama kita perlu pahami dulu ya, bagian mana dalam diri kita yang menurutnya itu idealis atau keras kepala. Itu kan persepsinya dia. Persepsi orang itu belum tentu betul, belum tentu benar. Ya, apalagi persepsi itu sifatnya sangat subjektif gitu ya. Kalau dia lagi kesal, terbawa emosi, mungkin dia akan bilang ah dasar keras kepala, gitu ya. Jadi nggak semua apa yang orang katakan ke kita, ya, itu adalah sebuah kebenaran. Nah, tapi itu bisa menjadi bahan evaluasi. Jadi coba dicek bagian mana nih yang disebut keras kepala. Karena idealis dengan keras kepala sebenarnya adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau keras kepala itu lebih ke arah orangnya nggak mau diomongin suatu kebenaran. Sementara idealis itu orang yang bertahan melakukan sesuatu, apa namanya, mempertahankan atau memperjuangkan segala sesuatu yang dianggap benar. Nah, itu idealis tuh, ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau keras kepala itu lebih ke sesuatu hal yang negatif, ya. Kalau idealis itu lebih ke sesuatu hal yang positif, gitu ya. Seseorang idealis dengan kebenaran, dia akan memperjuangkan terus meskipun apapun halangan rintangannya karena dia yakin itu benar, ya. Bagaimana cara untuk mencegah trauma dan depresi yang dialami ya. Jadi kalau sudah kejadian berarti memulihkan, ya. Yang pertama mungkin perlu dilakukan asesmen dulu. Seberapa buruk, seberapa berbahaya traumanya tersebut. Ya, asesmennya bisa dengan psikolog misalnya ya. Atau dengan kami juga bisa ya, dengan apa, dengan terapi-terapi hipnoterapi juga bisa ya. Jadi tahu dulu nih ya, didiagnosa dulu. Nah, nanti baru dicari penanganannya. Nah, penanganannya juga banyak, bisa dengan self healing ya. Jadi itu terapi mandiri. Tapi nggak bisa, ada juga orang yang udah nggak bisa ke self healing ya, dirujuk ke terapis. Jadi terapis secara personal gitu ya, secara privat gitu kan. Dari terapis nggak bisa juga dirujuk ke psikolog ya. Dari psikolog biasanya kalau nggak bisa juga kalau masih sangat berbahaya misalnya ya, sangat parah, dirujuknya ke psikiater ya. Jadi diperlukan obat-obatan. Kalau psikiater kan pakai obat ya, obat penenang dan sebagainya. Jadi perlu dicek dulu ya kalau untuk apa, trauma ya. Ini banyak nih kalau pertanyaannya ya. Kalau cowok insecure melontarkan drama memelas, kalau aku pernyataan seperti ini termasuk bukan, udah saya dari keluarga sederhana atau mencari pendamping yang mau berjuang dari nol ya. Bisa jadi memang itu adalah sebuah kalimat memelas, bisa juga ya memang sebuah kenyataan ya. Disebut memelas kalau itu sering disampaikan. Nah, misalnya dia udah bilang itu nih ke calonnya, calonnya udah bilang nggak masalah kok saya menerima kamu. Besok dia ulang lagi ngomongin itu. Besok diulang lagi ngomongin itu. Berarti itu memelas gitu ya. Assalamualaikum, mudah izin bertanya, bagaimana cara menolak laki-laki yang ingin bertaaruf dengan kita dengan alasan dia bukan kriteria yang dicari? Ya bilang aja, mohon maaf mas, saya tidak berkenan untuk menerima mas, gitu ya. Jadi belajar untuk menjadi orang yang tidak enakan. Jadi tidak enakan itu terkadang merugikan diri sendiri, ya. Karena nggak enakan kadang nggak hanya untuk hal-hal perjodohan ya, dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Kita lagi malas ya, nggak mau pergi bukber, uang kita mau ditabung ya, tiba-tiba diajak teman nih bukber. Karena merasa nggak enak akhirnya kita ikut-ikutan. Karena kita merasa nggak enak ikut makan di tempat yang kita nggak suka gitu kan. Karena kita merasa nggak enak duit kita keluar, makannya di tempat yang kita nggak suka gitu ya. Dan juga melalaikan jadwal sholat maghrib dan isya dan tarawih misalnya. Karena kalau udah bukber itu biasanya maghribnya telat, isyanya pun telat gitu ya. Tarawihnya kadang nggak ada gitu ya. Nah, jadi kadang dari merasa nggak enak itu merasa apa, membuat diri kita dirugikan. Jadi berani untuk mengatakan kata tidak ya.
Udah kalau calon pasangan kita insecure dalam masalah ekonomi, tapi dia jujur ke saya sendiri tahu dari pihak keluarga apakah harus dilanjutkan atau tidak. Ya tanya ke calonnya, ya bilang ke dia, Mas, kamu kan insecure nih tentang ekonomi dengan saya. Kira-kira dengan perasaan insecure ini, kamu nyaman nggak untuk hidup bareng dengan saya? Ya, kalau nyaman berarti siap dengan konsekuensi berjuang untuk jadi lebih baik, gitu ya. Atau kamu nggak nyaman? Atau kamu merasa lebih rendah dibanding saya, nggak nyaman ketika ketemu saya, nggak nyaman ketika ketemu sama keluarga saya gitu ya. Kalau dia merasa nggak nyaman, ya maka nggak perlu dilanjutkan. Tapi kalau dia merasa nyaman-nyaman aja, ya sudah lanjut aja. Saya ada teman ya pekerjaannya freelance gitu ya, kadang ada kadang enggak gitu ya. Dan dia dapat istri itu seorang PNS ya, yang gajinya lebih jelas gitu ya, tetap ada tiap bulan dan angkanya jauh lebih besar dari dia. Dan dia dengan bahagia menerima saja. Bahkan dia senang ya, alhamdulillah ini rezeki dari Allah gitu. Nah, jadi dia nggak insecure, ya sudah mereka lanjut nikah. Sampai punya anak sekarang alhamdulillah gitu ya. Jadi balik lagi ini ke si laki-lakinya, termasuk juga ke mbaknya. Ya dan keluarga, coba musyawarah juga. Mbak ketika melihat laki-laki ada yang di bawah Mbak kondisi ekonominya dan keluarga, itu bisa nggak ya mentaatinya, mematuhinya nanti sebagai seorang qawam di keluarga? Apakah nanti ada potensi nggak dari keluarga juga untuk melihat dia rendah sebelah mata dan sebagainya? Ya, lah dia cuman gitu gitu kan. Nah, jadi kalau ada kira-kira nanti ya ke arah sana maka baiknya tidak dilanjutkan ya. Karena sekufu ya menikah dengan sekufu itu dalam agama dianjurkan teman-teman. Memilih pasangan hidup yang sekufu, sekufu dalam hal urusan pemahaman agama, ketaatan gitu ya, sekufu dalam hal ekonomi ya, sekufu dalam hal pendidikan ya, sekufu dalam hal keturunan, keluarga dan sebagainya. Itu dianjurkan. Meskipun itu bukan sebuah keharusan. Karena di zaman Nabi dulu ada sahabat Bilal bin Rabah ya, itu dari kalangan budak tapi menikah dengan wanita yang tidak sekufu dengan beliau. Itu dari kalangan bangsawan. Nah, mereka aman-aman saja pernikahannya, nggak ada masalah. Ya, tapi rata-rata kebanyakan sahabat-sahabat itu menikahnya memang dengan yang sekufu, ya. Kalau kenalan dari forum atau aplikasi ta'aruf kan ada fitur chat juga. Kalau si laki-laki nanya chatnya mau pindah ke WhatsApp nggak, sebaiknya gimana? Udah, nggak apa-apa ke WA atau tetap chat. Kalau saran saya, kalau mau ta'aruf itu yang pertama adalah mesti ada pendampingnya dulu. Boleh nggak pindah chat ke WhatsApp? Boleh, tapi ke WhatsApp-nya langsung di grup WhatsApp. Ya, jadi Mbak minta tolong ayah Mbak jadi pendampingnya. Nah, jadi laki-lakinya bilang, saya mau pindah chatnya ke WhatsApp ya. Atau bahkan dari awal aja bilang, kalau mau serius ta'aruf sama saya nggak mau chat berdua. Karena chat berdua meskipun lewat aplikasi apapun ya sama aja gitu kan. Meskipun Anda lewat aplikasi di biro ta'arufnya, atau di aplikasi biro jodohnya, atau di WhatsApp, atau di Facebook ya sama aja. Kalau cuma berdua ya jadinya khalwat. Ya. Nah, tuntunan syariatnya adalah jangan berkhalwat. Ya, berarti kalau memang ada ketertarikan keseriusan mau ta'aruf, karena harusnya ya kalau aplikasi ta'arufnya benaran ta'aruf harusnya tidak ada chat-chat berduanya. Ya, makanya kami di belajar ta'aruf di biro ta'aruf kami tuh nggak ada chat berdua, semuanya melalui admin ya. Nah, jadi kalau misalnya ketemu yang kayak begitu, saran saya arahkan ke ayah aja. Ya, jadi Mbak ada ayah misalnya atau mungkin punya kakak, abang ya, saudara, ya paman, ya siapapun lah gitu ya. Nah, nanti dibuatkan grup WhatsApp-nya untuk ta'aruf ya. Jadi tidak berdua ya. Itu pun juga untuk filter keseriusannya. Kalau dia memang serius, dia akan berkenan tuh untuk masuk ke grup WhatsApp didampingi keluarga. Tapi kalau dia bilang, wah saya nggak ikut, nggak mau kalau udah sama orang tua, ya berarti dia belum serius, nggak berani kalau sama ada orang tua. Assalamualaikum, bagaimana mengatasi insecure jika sang wanita tidak bekerja ya? Yang pertama adalah perlu dipahami ketika akan menikah, peran utama seorang wanita itu adalah menjadi tulang rusuk ya. Nah, tulang rusuk itu apa? Tulang rusuk itu yang dijaga ya, yang dirawat, yang dilindungi oleh suaminya, bukan menjadi tulang punggung.
Nah, jadi sebenarnya seorang wanita itu tidak perlu insecure kalau belum bekerja. Karena malah idealnya, ini kalau kita bicara ideal ya, idealnya setelah menikah seorang wanita malah full ya sebagai menjalankan peran sebagai istri, full time menjalankan peran sebagai seorang ibu ya. Nah, jadi mungkin perlu di pelan-pelan ya dikenali, dipahami peran seorang wanita setelah menikah ya. Udah saya ingin bertanya, calon saya seorang duda beranak satu, saya sudah menerima hanya saja jika dia yang insecure terhadap bila bertemu dengan keluarga saya dan sebaliknya saya insecure jika saya harus dibawa suami beda kota. Udah bagaimana mengatasinya ya? Kalau memang sama-sama insecure, dia insecure dengan Mbak, Mbak pun insecure dengan dia, kan sama-sama nggak nyaman. Ya solusinya gimana ya? Solusinya nggak usah dilanjutkan ya, nggak usah dilanjutkan, cari orang yang bisa membuat nyaman. Itu kalau soal pasangan gitu ya, dianya insecure karena statusnya duda, itu kan nggak bisa dia rubah juga. Nah sementara mbaknya juga insecure karena dia harus pindah beda kota dan sebagainya ya. Kalau jawaban singkat saya sih di situ aja udah terlihat tidak cocoknya ya. Jadi ada ketidakcocokannya. Nah, tapi mungkin ya perlu musyawarah lagi dengan keluarga ya bagaimana baiknya dan juga kepada diri Mbak juga calonnya ya. Kalau mau lanjut berarti mau berdamai ya dengan hal-hal tersebut ya, dengan melawan rasa-rasa insecure tersebut gitu ya. Tapi kalau saran saya sih kalau memang merasa nggak nyaman ya buat apa dipaksakan. Kita kan menikah untuk menemukan sakinah, ketenangan, ya. Bukan menemukan ketidaknyamanan gitu ya, bukan menemukan rasa insecure dalam pernikahan ya. Assalamualaikum. Udah, kalau kita ingin memastikan perasaan orang pada kita, bolehkah kita bertanya padanya? Sebagai wanita, apa tidak apa bertanya langsung ke inti masalahnya? Takut nanti dan terus karena masih penasaran tentang perasaannya. Yang pertama adalah ya di dalam proses ta'aruf itu jangan fokus pada perasaannya, ya. Nah, kalau dalam dunia perpacaran memang seperti itu ya. Wah, saya penasaran nih perasaan dia ke saya gimana ya. Dia suka nggak ya dengan saya? Dia cinta nggak ya dengan saya? Ah, kalau dalam dunia perpacaran memang seperti itu. Tapi kalau di dalam konsep taaruf itu nggak perlu ngulik-ngulik perasaannya. Tetapi kalau misalnya Mbak memiliki ketertarikan dengan laki-laki tersebut, maka boleh dia ajak taaruf. Nah, ketika dia diajak ta'aruf, maka di sana akan ketahuan sebenarnya perasaannya. Kalau dia mau untuk menjalani ta'aruf, ya, berarti dia juga punya ketertarikan. Tapi kalau dia nggak mau menjalani ta'aruf, berarti dia nggak punya perasaan, ya, atau mungkin nggak tertarik gitu ya. Nah, itu lebih baik ya jalani ta'aruf, ada pendamping, ajaknya melalui perantara gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa mencoba dan menjalankannya ya. Assalamualaikum, udah minta pencerahannya. Udah saya pernah dengar istilah cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya, tetapi saya tidak pernah mendapatkan peran ayah dan sehingga saya tidak tahu laki-laki mana yang harus saya pilih kecuali yang saya inginkan yang tahu agama, bertanggung jawab dan penyayang ya. Terkadang saya selalu merasa insecure apakah saya pantas untuk dimiliki atau tidak. Karena yang saya dapat hanya omelan dari ayah saya terus dari kata-kata kasarnya. Saking saya ingin menyerah selalu mendiami ayah saya. Apakah saya berdosa udah jika mendiami ayah? Pertanyaan saya laki-laki mana yang dapat saya percaya udah. Karena rasa nyesek kalau ayah sudah marah-marah ya. Ini mungkin di tahap awal ya. Memang setiap kita itu punya jalan bakti sama orang tuanya beda-beda teman-teman ya. Ada yang jalan baktinya ke orang tua harus mendoakan dan bersabar karena dari lahir udah ditinggal ya. Tadi ada sahabat kita yang yatim piatu dari lahir. Ya, ada yang jalan baktinya kepada orang tuanya adalah bersabar ketika orang tuanya tidak bertanggung jawab terhadap dirinya, meninggalkannya dari kecil, nggak ngasih biaya, nggak ngasih duit, ya, nggak mendidik gitu ya, ditinggalin aja. Ada juga yang harus bersabar menghadapi orang tuanya yang sakit, ya. Saya punya sepupu, orang tuanya itu om saya ya atau paman saya stroke ya. 10 tahun ya anaknya mandiin gitu ya. Ya 10 tahun sebelum beliau meninggal ya. Jadi masa sakitnya kurang lebih 10 tahun. Itu selama itu nyuapin, mandiin ya, bersihin apa namanya kotorannya dan sebagainya.
Sehingga dia juga tidak bisa melakukan yang apa yang dilakukan oleh orang-orang lain secara umum, ya. Ada juga apa teman saya juga, ya. Kalau nggak salah nih Mas-Mas ini dulu pernah saya promosikan ya di Biro Jodoh Terminal Hati karena beliau lagi nyari istri ceritanya gitu ya. Jadi beliau kerjaannya itu teman-teman ya itu membersamai orang tua di rumah. Nah, cuma dia dapat uang ya hasil dari patungan dari saudara-saudaranya dia. Tapi kerjaan utamanya adalah merawat orang tua, ya. Nah, ada juga yang mungkin seperti Mbak yang bertanya ini, ya Allah karuniakan ya orang tua yang menuntut kesabaran lebih. Nah, orang tua yang mungkin marah-marah, orang tua yang mungkin tidak memahami anaknya dan sebagainya. Ya, maka yang bisa dilakukan pertama kali adalah menerimanya dengan ikhlas, menjalaninya dengan penuh kesabaran, ya, dan juga terus mendoakan beliau. Nah, bagaimana untuk interaksi dengan orang tua, ya? Bisa dengan pelan-pelan menjalin hubungan baik, saling mengenali beliau. Ya, karena gini, orang tua Mbak seperti itu ya bisa jadi ini besar kemungkinan biasanya ya itu juga pengaruh dari pola pengasuhan yang beliau dapat di kehidupan beliau sejak kecil. Nah, jadi di kehidupan beliau dari kecil dapat pengasuhan yang kurang ideal ya, karena dia punya role modelnya seperti itu sehingga ketika dia punya anak juga menjalankannya seperti itu ya. Nah, maka kita melihat orang tua tersebut bukannya nggak sayang sama anaknya, tapi nggak tahu cara menyayangi anaknya. Bukannya nggak cinta sama anaknya, tapi nggak tahu cara mencintai anaknya. Ya, dan juga bisa jadi ya dirinya juga memiliki banyak luka-luka pengasuhan. Ya, mungkin kehidupannya beliau dulu keras atau seperti apa, tentu Mbak yang tahu ya. Nah, itu bisa dikenali. Sehingga ketika sudah dikenali itu biasanya itu akan merubah cara pandang yang awalnya kesal gitu ya sama orang tua. Tapi karena ketika sudah tahu mulai muncul empati. Oh, pantas ya orang tua saya begini. Ternyata dia dulu masa kecilnya begini-begini. Nah, ketika sudah muncul empati, ya, apa namanya rasa simpati tadi, maka rasa-rasa kesal dan sebagainya akan berkurang, ya. Nah, lalu gimana? Apakah didiamin? Nah, kalau saran saya sih jangan didiamin, tapi berusaha menjalin hubungan yang baik, ya. Karena sekeras-kerasnya seseorang, sepemarahnya seseorang itu dia pasti punya titik-titik kebaikan dalam dirinya. Punya hal-hal yang dia sukai, dia punya hal-hal yang bikin dia senang, dia punya hal-hal yang bikin dia bahagia. Coba cari, ya, dan temukan hal itu. Nah, ini mungkin akan butuh perjuangan gitu ya. Lalu bagaimana dalam menemukan laki-laki? Nah, ini sering terjadi ya. Jadi ketika kita trauma dengan seseorang, dengan orang tua misalnya, itu akan sulit percaya sama laki-laki karena berpikiran jangan-jangan semua laki-laki di dunia kayak kayak orang tua saya misalnya gitu ya. Nah, itu perlu dipahami bahwa ya di dunia ini tentunya banyak sekali jenis dan tipe lelaki. Ada lelaki yang buruk akhlaknya, buruk perilakunya, tapi juga ada yang baik, ya. Dan yang baiknya seperti apa? Nah, ini yang diinginkan tahu nih ya. Saya ingin yang agamanya bagus, yang bertanggung jawab dan yang penyayang. Fokus aja ke sini karena udah tahu, gitu ya. Semoga hubungannya dengan orang tuanya menjadi lebih baik ya. Oke, kita lanjut dulu ya materi overthinkingnya ya. Khawatir nanti nggak kekejar ya. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen overthinking ya. Nah, berpikir atau thinking adalah bagian dari diri kita. Nah, jadi nggak bisa dihilangkan, tetapi bisa diatur. Jadi overthinking itu bukanlah sebuah kekurangan, ya, karena thinkingnya saja udah bagian dari diri kita. Nah, berpikir itu adalah bagian dari kehidupan kita. Nah, inilah yang membedakan kita dengan tumbuhan. Inilah yang membedakan kita dengan hewan. Ya, inilah yang menjadi salah satu keunggulan, salah satu sempurnanya manusia ya karena dia berpikir. Nah, di dalam berpikir ada beragam aktivitas. Apa aja aktivitas dalam berpikir? Bertanya, ya, mempertanyakan, mencari jawaban, membandingkan, berandai-andai, menyimpulkan, dan melabeli. Ini adalah aktivitas dalam berpikir. Ya, bahkan ketika teman-teman menjalani ta'aruf dengan seseorang, sebelum memutuskan, kan mikir tuh. Nah, dalam berpikir kan ada pertanyaan. Anda bertanya tentang dia, Anda mempertanyakannya, Anda nyari jawaban tentang dia,
Anda membandingkan dia dengan mantan Anda misalnya atau dengan siapa gitu ya. Anda berandai-andai seandainya nikah sama dia nanti konsekuensinya atas kekurangannya ini. Keuntungannya dengan kelebihan yang dia miliki ini gitu ya. Nah, lalu menyimpulkan dan melabeli. Ya, disimpulkan misalnya akan menikah dengan dia karena dia orang baik, itu menyimpulkan dan melabeli ya. Nah, overthinking adalah saat berlebihan dalam melakukan ragam aktivitas berpikir. Nah, ragam aktivitas berpikir yang mana yang ini? Nah, ketika melakukan hal ini berlebihan, bertanyanya berlebihan, kebanyakan gitu ya pertanyaannya, membandingkannya berlebihan, berandai-andainya berlebihan, menyimpulkannya berlebihan, maka yang terjadi adalah overthinking ya. Nah, cuman kita juga perlu tahu, perlu kenal teman-teman, benarkah overthinking atau hanya sekedar ngaku-ngaku overthinking ya? Karena sekarang banyak ya, karena istilah-istilah kesehatan mental ini kan banyak tuh muncul inersia, luka pengasuhan, luka batin dan sebagainya gitu ya. Nah, banyak kadang orang itu yang dengan cepat saja gitu ngaku-ngaku, oh saya introvert nih, ya, saya luka batin gitu kan. Oh, saya kayaknya luka pengasuhan nih, saya butuh healing gitu ya. Oh, saya kayaknya nih insecure gitu ya, saya kayaknya overthinking. Nah, maka perlu dicek ini benaran overthinking atau hanya sekedar ngaku-ngaku overthinking. Maka perlu dilihat apa sih tanda-tanda overthinking ya. Nah, ini yang pertama. Ketika seseorang itu overthinking, maka dia sulit atau tidak bisa tidur di malam hari. Ya. Jadi ini nggak hanya sekali ya, tapi sering setiap malam. Nah, itu kalau orang lagi overthinking. Ya, misalnya dia mau ujian PNS ya atau mau terima pengumuman hasil ujian PNS. Itu seminggu menjelang pengumuman keluar nggak tidur. Ya, karena mikirin itu terus. Nah, itu namanya termasuk overthinking. Ya, jadi kalau Anda tidak merasakan hal ini, tanda ini, ya maka insya Allah masih aman ya, bukan overthinking gitu ya. Nah, yang kedua adalah sulit atau tidak bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu. Ya, Anda mau kerja di kantor, kepikiran itu terus, ya, sehingga pada akhirnya hasil kerjaannya pun tidak maksimal. Ya, Anda kalau lagi jualan, lagi ngobrol sama orang yang beli, sama pelanggan gitu kan, nggak fokus. Dia mintanya jeruk, Anda kasih apel gitu ya. Misalnya Anda jual buah-buahan gitu kan, karena lagi nggak fokus ya, atau salah kirim apa namanya chat chat yang harusnya dikirim ke mantan yang marah-marah gitu kan. Ini dikirimnya ke dosen gitu kan. Nah, itu orang lagi overthinking, nggak fokus. Nah, tidak produktif pekerjaannya, tidak selesai ya. Yang hari ini dia misalnya punya 10 to-do list ya di kantor, harus ngerjain ini. Sampai sore nggak ada yang selesai. Kenapa? Karena dia banyak melamut gitu ya. Karena dia banyak mikir. Nah, sulit mengambil keputusan atau bertindak ya, sulit percaya atau sering menaruh curiga. Nah, muncul penyakit fisik ya, biasanya asam lambungnya naik, GER ya atau gatal dan sesak nafas dan seterusnya. Nah, ini adalah tanda-tanda seseorang overthinking. Jadi kalau misalnya Anda tidak memiliki ya salah satu atau dua atau tiga ya dari tanda ini dalam waktu tertentu gitu ya maka insya Allah masih aman ya, bukan overthinking gitu ya. Nah, tiga penyebab terjadinya overthinking. Ya, apa aja yang menjadi penyebab overthinking? Nih, kita coba lihat ya. Nah, yang pertama adalah ketika seseorang terlalu cepat dalam berpikir, ya. Jadi mikirin A, B, C, D dalam satu waktu, ya. Nah, itu orang yang mudah terjadi overthinking. Yang kedua adalah memikirkan terlalu banyak hal dalam satu waktu. Ya, kalau yang pertama dia terlalu cepat gitu ya. Yang kedua itu dia memikirkan banyak hal. Nah, yang ketiga adalah dia mengulang satu hal tertentu. Nah, jadi kalau terlalu cepat itu lebih ke depannya. Nanti kalau ini yang terjadi, ini yang terjadi, ini yang terjadi. Udah kebayang nih ya 10 tahun ke depan gitu kan. Cepat banget gitu kan. Nah, kalau banyak berpikir berarti dalam satu waktu dia mikirkan banyak hal. Nah, kayak ginilah kurang lebih ya. Muncul tuh banyak di kepalanya ya. Nah, kalau mengulang-ulang satu, berarti satu doang yang diulang-ulang gitu kan. Nah, jadi begitu. Jika tiga hal ini penyebab ini terjadi, ya maka bisa menyebabkan orang overthinking. Nah, overthinking terkait jodoh nih kita lihat ya, apa aja. Memikirkan apakah ada jodohnya atau enggak.
Nah, ini biasanya yang terjadi. Ya, ada yang mau sama saya nggak ya? Kalau saya nggak nikah gimana ya? Itu berandai-andai kan, mempertanyakan ya. Ini kan mempertanyakan apakah jodoh saya ada atau tidak. Nanti kalau misalnya saya salah pilih jodoh gimana? Nanti kalau misalnya saya nggak nikah gimana? Lalu membandingkan, ngelihat ada kehidupan orang yang nggak nikah. Oh, jangan-jangan nanti kehidupan saya seperti dia, gitu ya. Jangan-jangan nanti tuanya saya seperti itu tuh, yang nggak nikah misalnya. Nah, itu memikirkan apakah ada jodohnya atau tidak ya. Nah, memikirkan kapan waktu akan menikah ya. Kapan ya saya menikah ya? Kayaknya dari 2015 nih udah membuat target gitu ya. 2015 dibuat resolusi akan menikah. Wah, tapi kok nggak nikah-nikah gitu ya. Nah, mempertanyakan siapa jodohnya. Nah, ini juga ya. Membandingkan dengan teman yang sudah menikah. Berandai-andai terkait hubungan masa lalu ya. Membuat kesimpulan atau label terhadap diri sendiri. Oh, saya mah orangnya emang gak laku. Oh, saya mah orangnya emang gagal terus. Oh, saya mah orangnya nggak ada yang mau sama saya, gitu ya. Nah, ini teman-teman, ya. Nah, jadi kebayang ya, ada 6 hal ya overthinking yang biasanya terjadi terkait dengan jodoh, ya. Kalau Anda mempertanyakan hal ini dalam diri Anda, itu hal yang wajar saja sebenarnya, hal yang lumrah. Tetapi kalau mempertanyakan hal ini, memikirkan hal ini ya, yang 6 poin ini sampai membuat nggak tidur gitu kan, sampai membuat asam lambung naik, nah itu berarti tanda-tanda overthinking ya. Nah, bagaimana manajemen overthinking dalam penantian? Nah, jika kamu merasa terlalu cepat berpikir ya, jadi teman-teman bisa nanti membayangkan ya, oh ternyata saya orangnya yang terlalu cepat berpikir ke depan ya, terlalu loncat-loncat tuh pikirannya ke depan. Nah, maka latihannya atau terapinya adalah dengan pelan-pelan melambatkan bicaranya ya. Ini enggak semua ya, tetapi biasanya orang yang berpikirnya cepat itu bicaranya pun juga cepat, cenderung cepat. Makannya pun cenderung cepat ya, dan sholatnya pun terkadang cenderung juga cepat. Nah, maka terapinya yang bisa dilakukan adalah belajar untuk melambatkan bicara, belajar untuk melambatkan makan. Ya, yang awalnya mungkin kalau makan masuk kiri kanan langsung telan. Nah, sekarang diubah ya, masuk kiri kanan 33 kali dikunyah baru ditelan. Gitu ya. Kalau yang sholatnya biasanya ngebut gitu ya, paket apa namanya kalau dalam jasa ekspedisi itu yang pilihannya itu yang ekspres sehari sampai gitu ya. Yang 2 menit selesai, coba ditumak nina ya, lakukan tumak ninahnya ya. Jadi yang biasanya sholatnya 3 menit gitu kan, jadi 10 menit. Nah, itu adalah cara untuk mempengaruhi cara kita berpikir ya. Nah, ini perlu latihan. Latihannya tentu nggak sekali ya, berulang-ulang. Sehingga pada akhirnya kita bisa berpikir dengan jernih. Jadi nggak cepat, nggak lompat-lompat gitu. Atau nggak gerasa gerusuk ya. Nggak gerasa gerusuk ya. Nah, jika kamu berpikir terlalu banyak, maka uraikan. Lalu bagaimana cara menguraikannya? Ambil kertas, ya, ambil pulpen, lalu Anda tulis. Ya, tuliskan dulu apa aja yang ada di dalam kepala teman-teman semua. Ya, tuliskan. Ya, satu, saya lagi mikirin soal apa namanya? Soal jodoh, karir, hubungan dengan orang tua. Ya, tulis list. Lalu setelah ditulis, pilih mana yang lebih prioritas. Mana yang prioritas saat ini ya? Oh, urusan pekerjaan, urusan dengan orang tua ya. Pilih aja misalnya 2 yang prioritas. Lalu sisihkan mana yang bisa kamu kendalikan, mana yang di luar kendali. Lalu dicek nih mana yang bisa saya urus, mana yang dalam kendali, ya. Kapan menikah itu di luar kendali apa di dalam kendali? Di luar kendali, ya. Tetapi yang di dalam kendalinya memantaskan diri. Kalau ada orang kita berikhtiar, memutuskan berani mengajak ya misalnya, itu kan dalam kendali, ya. Lalu yang ketiga, jika kamu merasa pikiran berulang-ulang ya atau mutar satu hal dipikirkan secara terus-menerus, maka belajar untuk fokus. Nah, belajar dengan untuk fokus ya, kalau di apa namanya ritual-ritual lain itu ada yang misalnya meditasi gitu ya. Apa? Nah, kalau kita umat Muslim, kalau saya lebih menyarankan untuk belajar fokus dengan duduk hening ya, merenung ya, tafakur di sepertiga malam sambil zikir,
berlatih memanah kalau ada di sekitar teman-teman tempat memanah ya, berenang ya. Berenang ini salah satu hal yang sangat efektif ya. Saya beberapa kali ketemu pakar-pakar pengembangan diri ya yang berkaitan dengan emosional dan kesehatan mental itu selalu menyarankan renang salah satunya ya. Jadi baik buat anak-anak maupun orang dewasa ya. Bahkan kalau di terapi-terapi anak yang terlalu gerasak-gerusuk gitu ya, nggak tenang gitu ya, salah satunya ya dengan berenang. Nah, termasuk juga teman-teman yang sulit ya mengendalikan emosi ya. Kayaknya gampang amat tuh meledaknya. Sumbunya terlalu pendek gitu ya. Nah, untuk memanjangkannya adalah dengan berenang ya. Karena di berenang itu kan ada kita melatih pernafasan dan sebagainya. Nah, kurangi gadget. Nah, gadget juga membantu membuat kita menjadi nggak fokus ya. Apalagi kalau kita berinteraksi dengan gadget itu terlalu lama ya. Stalking ini stalking gitu, apalagi video-video pendek tuh ya. Itu banyak yang bahas tuh ya dampak buruk dari video-video pendek, nanti Anda bisa share sendiri. Itu kan cepat tuh ya. Kadang berulang-ulang gitu ya. Nah, luangkan waktu khusus untuk zikir. Nah, ini adalah hal-hal yang teman-teman bisa lakukan untuk manajemen overthinking di dalam penantian ya. Silakan ya kalau ada yang mau nanya boleh ya. Silakan bisa diajukan pertanyaannya. Nah, sebelum nanti saya jawab pertanyaan teman-teman ya, saya mau share dulu informasi ya, ini karena tadi banyak yang nanya ya, kayaknya banyak yang butuh juga tentang e-course. Salah satu e-course kita yaitu adalah selesai dengan diri sendiri ya. Ini terakhir ya, quote-nya buat teman-teman, penting bisa memisahkan. eh ini udah muncul belum ya? Kayaknya belum ya. Saya munculkan dulu ya. Oke. Nah, ini terakhir penting untuk bisa memisahkan mana sesuatu hal yang dalam kendali kita dan mana yang di luar kendali ya. Ikhtiar maksimal untuk hal yang di dalam kendali dan pasrah ikhlas total untuk sesuatu hal yang nggak dikendali, yang di luar kendali kita ya, mau itu urusan insecure atau overthinking gitu ya. Nah, ini sebagai oleh-oleh saya share satu teknik terapi ya, mungkin nanti teman-teman bisa lakukan dengan mandiri ya. Ini ada langkah-langkahnya, bisa teman-teman screenshot ya. Nah, silakan di screenshot ya. Nah, gratitude terapi namanya ya, atau terapi syukur. Jadi tuliskan hal-hal baik yang terjadi hingga saat ini ya. Dari Anda lahir ke dunia sampai hari ini apa aja yang terbaik ya, hal-hal baik yang terjadi. Mungkin Allah mengkaruniakan Anda mata. Allah memberi telinga, Allah kasih Anda bisa jalan gitu kan. Allah kasih bisa nafas dengan normal. Allah ngasih Anda bisa kemampuan ya, bisa menulis, bisa membaca gitu ya. Itu adalah hal-hal baik yang Allah karuniakan. Ya, nah, coba ditulis apa aja. Anda bisa bersekolah, Anda bisa membaca atau apapun. Tulis hal baik yang pernah kamu capai hingga saat ini. Apa aja ya? Lulus SD atau Anda pernah juara di SD. Tulis peristiwa di mana kamu pernah terhindar dari hal yang buruk. Tulis hal baik dari fisikmu. Tulis hal baik dari keluargamu, tulis hal baik dari lingkungan pekerjaan dan bisnismu. Ini journaling namanya ya, membuat jurnal syukur ya dengan menulis-nulis. Dan ini dampaknya atau efeknya akan lebih terasa ketika ditulisnya dengan tulisan tangan ya. Lalu juga ini yang kedua ya, kasih dua lah, dua terapi nih, self terapi. Terapi menggambar ya. Nah, caranya bagaimana? Ini boleh silakan di screenshot nanti Anda praktekin sendiri ya. Adalah dengan yang tidak dominan. Kalau saya orangnya nganan ya, jadi nganan ya, tangan dominan saya kanan, berarti saya gambarnya pakai tangan kiri. Kalau Anda orangnya yang kidal, berarti tangan dominan Anda kiri, Anda pakainya tangan kanan. Nah, jadi dengan
tangan yang tidak dominan, ya Anda siapkan pulpen dan kertas putih kosong, lalu Anda ingat kejadian atau orang yang ingin dimaafkan atau sesuatu hal yang berdamai dengannya. Ini buat trauma juga bisa ya. Tadi ada yang diceraikan oleh suami, bisa tuh ya. Disakitin oleh orang, ditinggalkan oleh orang. Nah, bisa langsung dipraktekkan. Ya, jadi ingat kejadiannya, ingat orangnya, ya. Lalu gambar apa yang kamu rasakan di pikiranmu dengan tangan yang tidak dominan ini. Ya, yang digambar gambar apa? Bebas. Ya, saya dulu pernah nyobain ini, ya, ke gambar ke anak SMP terapi ini. Ya, terapinya offline ya di sekolah gitu. Itu ada salah satu anak yang dia menggambar ya kolam besar ya kayak lautan gitulah gitu ya. Lalu tangan dia keluar. Wah, ternyata setelah diselidiki memang si anak ini memiliki luka pengasuhan yang mendalam di keluarganya. Jadi dia punya masalah, padahal dia masih SMP loh. Masalahnya banyak sama keluarganya gitu ya. Jadi gambarnya itu menggambarkan apa? Mungkin dia sendiri nggak sadar gitu ya, dia gambar kayak gitu, tapi itu aliran dari emosinya. Yang menggambarkan seolah-olah dia memohon pertolongan, dia lagi tenggelam. Nah, jadi biarkan aja mau menggambar apa bebas. Ada yang gambarnya rumah, ada yang bintang, ada juga yang cuma coret aja, dicoret aja gitu, ya. Jadi biarkan aja, ya. Jadi biarkan aja gambarnya mengalir, nggak usah dipikirin. Ya, Anda gambarnya nggak usah dipikirin. Anda mau gambar ular, gajah, atau mau nyoret, silakan. Ya, ikuti apa yang teman-teman rasakan dan pikirkan. Nah, bayangkan, nah ini penting juga ya, bayangkan setiap coretan pulpen saat itulah mengalir emosi negatifnya. Rasa bencinya, rasa marahnya, ya, rasa kesal, rasa kecewa, termasuk yang hubungan buruk sama orang tua juga bisa, ya. Jadi kalau yang tinggal bareng sama orang tua bisa setiap hari melakukan ini. Sebelum tidur misalnya ya, buat apa? Buat merilis, mengeluarkan, mengalirkan emosi-emosi yang negatif. Nah, semakin kamu mencoretnya, semakin terlepas amarah dan benci dan dendam, ya. Silakan ya nanti bisa dicoba dipraktekkan masing-masing. Nanti bisa kasih tahu saya, Anda setelah nyoba ini kira-kira apa yang dirasakan. Ya, biasanya ada yang merasa lega, ada yang merasa lebih tenang gitu ya. Ada yang merasa plong gitu ya. Nah, ini adalah salah satu teknik terapi apa namanya self terapi ya. Karena self terapi itu banyak teman-teman ya, ada yang gambar, ada yang nulis juga ya, ada yang nulis surat lalu suratnya dihancurin dan sebagainya. Nah, ini kalau menurut saya ini salah satu yang cukup apa berdampak ya. Makanya ini saya share ke teman-teman ya. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan teman-teman, saya mau bagikan informasi tentang e-course selesai dengan diri sendiri. Ini adalah sebuah program pembekalan kesehatan mental sebelum menikah ya. Nah, di sini teman-teman akan belajar ada dapat apa? Dua rekaman video eksklusif totalnya 5 jam ya. Ada worksheet self healing, menerima dan mencintai diri sendiri. Mengenali ekspresi emosi, ada yang memulihkan luka pengasuhan ya. Nah, ini yang dibahas di video ya, mengenali dan memahami emosi, mengenali dan memahami luka pengasuhan dan luka batin, mengenali ekspresi emosi, manajemen marah ya. Lalu di video kedua itu fokusnya ke self healing ya, memaafkan, memulihkan luka pengasuhan ya. Self healing menerima dan mencintai diri sendiri, rilis emosi negatif dan juga merancang skenario respons spontan yang lebih baik ya. Saya mau tanya dari teman-teman yang hadir di sini 140-an orang, siapa aja kira-kira yang mau belajar ini ya, boleh raise hand ya. Saya lihat banyak kan nih gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak usah diumumkan ya. Ada nggak yang tertarik buat belajar ini ya? Wah, Masya Allah ada ya. Yang lain ada? Ya, oh ada nambah ya, Alhamdulillah ya. Jadi ada banyak ya, alhamdulillah ada banyak yang tertarik ya. Ini saya share informasinya teman-teman semua buat teman-teman ya yang mau belajar ya. Ini kontribusi normalnya 199.000. Jadi kalau ini ditabung per hari paling sehari cuma 6.500-an ya. Nah, tapi spesial hari ini ya sampai tanggal 31 Maret ya 97.000. Nah, tapi spesial banget teman-teman ya untuk 30 orang. Ada 30 nggak yang minat tadi? Ada 10 ya. Nah, jadi ini 30 ya. Padahal yang minat baru 10 nih ya. Jadi masih boleh ya bagi teman-teman yang nggak mau ya. Kadang nggak mau gitu ya buat resainnya.
Nah, itu Anda nggak perlu bayar 199, nggak perlu bayar 125, cukup 35.000 rupiah saja ya. Nah, silakan bagi yang mau, linknya saya bagikan di kolom chat ya. Nah, silakan ya. Silakan nanti bisa daftar ya e-course-nya. Dan bagi teman-teman ya, insya Allah juga ini dibagikan rekamannya. Nah, rekamannya nanti itu kita berikan kepada apresiasi bagi teman-teman yang berdonasi untuk Palestina ya. Tadi linknya udah dibagikan, nanti insya Allah di grup kita share lagi. Silakan ya, yang mau daftar e-course-nya boleh ya. Nah, ini yang dipelajari ya. Nah, sembari teman-teman daftar, sembari saya jawab pertanyaannya. Karena 30 orang aja ya. Nanti karena apa habis batas 30 orangnya dia harganya akan berubah insya Allah ya. Nah, pertanyaannya banyak ya. Kita akan coba jawab ya. Ustadz, saya mau lihat dulu nih ya. Oke, berarti eh, dari yang paling sederhana dulu ya. Udah, jika ingin mengajak taruh seorang ikhwan, kira-kira apa aja yang perlu dipertimbangkan sebelumnya dari kita pada ikhwan tersebut ya. Kalau buat ngajak taruh mah nggak perlu pertimbangan banyak. Nah, perlu pertimbangan banyak itu ketika memutuskan akan menikah. Mengajak taruh itu kan belum tentu akan menikah dengan orangnya, ya. Nah, jadi kalau mengajak taruh itu pertimbangannya cuma satu, Anda suka nggak sama dia? Anda punya ketertarikan nggak sama dia? Ketika Anda suka sama dia, ketika Anda punya ketertarikan dengan dia, ajak taruh. Nah, di proses ta'aruf itu nanti saling mengenali lagi, kenali akhlaknya, kenali kepribadiannya gitu ya, validasi dan sebagainya ya. Ini kalau ada kesempatan nanti Mbaknya boleh join di kelas belajar ta'aruf ya. Nah, itu kita bahas ya bagaimana mengenali kepribadian, mengenali visi misi hidupnya dan sebagainya lah banyak. Diskusi 24 topik penting dengan dia sehingga pada akhirnya ada 7 indikator yang kita biasa jadikan ukuran untuk lanjut atau tidak. Nah, dicek ya dengan 7 indikator itu. Kalau misalnya ada kecocokan, baru diputuskan lanjut menikah. Kalau tidak, ya nggak jadi menikah, gitu ya. Nah, jadi ta'aruf itu proses mengenalinya. Jadi kalau ibaratnya teman-teman mau beli barang, ta'aruf itu nego-negonya lah, ya. Anda mau beli handphone, masuk ke toko handphone, Anda tanya-tanya harganya, Anda bandingkan dengan yang lain gitu ya. Anda cek memorinya dan sebagainya. Nah, itu proses taruh. Sebelum beli, Anda lihat dulu reviewnya di YouTube. Review di YouTube-nya Gadgetin, review di YouTube-nya tukang review gitu misalnya. Kalau saya dulu kalau mau beli handphone kayak gitu tuh ya. Jadi saya cek dulu review di banyak YouTube gitu kan. Nah, sehingga pada akhirnya nanti melihat hasil review, melihat juga penjualannya di marketplace gitu ya, review langsung ulasan di marketplace kan ada ya, baru nanti saya memutuskan. Nah, taruh juga gitu. Cuman ini buat calon pasangan gitu ya. Udah, mengapa Ikhwan sering overthinking tapi tidak mau menceritakan masalahnya? Ya karena memang laki-laki itu seperti itu fitrahnya. Jadi berbeda dengan wanita. Kalau wanita itu dia kalau ada masalah, dia cerita. Kalau laki-laki enggak. Kalau laki-laki ada masalah dia diam. Ya, dia diam, dia mikir bagaimana cara menyelesaikannya. Karena ketika dia berhasil menyelesaikannya, maka jiwa kepahlawanannya ya atau kepemimpinannya, keheroannya itu tumbuh. Nah, itu bedanya wanita dengan laki-laki. Makanya ya Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu pertama ya di Gua Hiro dalam keadaan takut, cemas gitu ya. Ya mungkin dia overthinking juga istilahnya gitu ya, merasa nggak nyaman dan tidak aman. Pulang ke rumah itu sama Ummul Mukminin Khadijah nggak ditanya, "Wahai Rasulullah, apa yang kau alami?" Enggak. Tapi yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha adalah membuat Rasulullah nyaman dengan menyelimutinya. Nah, jadi begitu ya. Jadi ini perlu memahami. Jadi buat mbak-mbak jangan berpikiran saya akan cerita ke dia. Kok dia nggak cerita? Harusnya cerita juga. Enggak. Beda ya. Jadi beda antara laki-laki dan wanita. Udah, maaf, bisa diulang share screen yang tadi yang mana nih ya? Karena banyak sekali slide-nya ya. Boleh dikasih tahu nanti ya. Yang bagian apa nanti saya ulang ya. Assalamualaikum Ustadz, minta masukannya ketika overthinking dan minder karena usia telah tinggi tapi belum menemukan jodoh juga ya. Ini overthinking karena usia. Usia bisa diubah apa enggak? Enggak bisa. Ya, jadi usia enggak bisa diubah berarti solusinya
terima dulu dengan ikhlas persoalan usianya, ya. Karena kalau persoalan usianya belum diterima dengan ikhlas, ya maka akhirnya akan minder dan overthinking terus. Nah, cara menerimanya bisa dengan menulis surat cinta kepada diri sendiri, ya, mulai mencintai diri sendiri, gitu ya. Mulai apa namanya? Kalau sekarang udah banyak ya, kalau saya dilihat di Instagram itu ada banyak konten-konten gitu kan. Tetap bahagia meskipun belum menikah di usia 30-an gitu ya. Nah, itu bisa menjadi bagian ya dari motivasi juga bagi teman-teman semua ya. Lalu setelah itu dilihat hal-hal apa nih yang bisa di-upgrade, hal-hal apa yang bisa ditingkatkan, fokus ke sana ya. Nah, jadi ikhlas dulu dengan usia tadi. Ustadz, ada laki-laki yang mau serius, insya Allah keluarganya baik, tapi masa lalunya pernah konsumsi khamar, sekarang pun masih bertato, belum dihapus, dan masih berat meninggalkan rokok. Sedang saya punya trust isu dengan pernikahan, bagaimana langkah seharusnya? Kalau Mbak sampai bertanya, itu berarti ragu. Ya, jadi kalau kondisinya ragu dan ada hal-hal yang memang sepertinya nih berat buat diterima, dia masih perokok yang berat, ya, dia dulu pernah punya masa lalu dan sebagainya, ya, ya ditolak. Jadi nggak harus menikah dengan orang tersebut. Kalau saya melihat sih ini kayaknya nggak sesuai kriteria Mbak, ya. Oh itu jika kita terlalu cepat berpikir sebentar, ya. Nah ini manajemen overthinking ya. Oh mana tadi? Nah, silakan ya, silakan di apa di screenshot yang mau di screenshot. Yang mau daftar kelas silakan ya, linknya saya bagikan ya. Saya banyak melihat review butik terkait pernikahan. Sosial media banyak sekali orang yang menyesal menikah. Ada yang karena merasa salah pasangan, ada juga yang pasangan baik tetap menyesal cepat menikah. Saya jadi overthinking, takut suami selingkuh, tidak bisa jadi istri yang baik, mertua yang jahat. Bagaimana mengatasi hal ini dan langkah apa yang penting untuk dilakukan untuk memiliki kecocokan dan melihat mertua yang baik ya. eh ya mengikuti ya saran-saran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memilih pasangan hidup. Rasulullah kan bilang ketika akan menikah dengan seseorang, menikahlah karena agamanya. Agama seseorang itu bisa dilihat dari tiga hal. Ibadah ritualnya, sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, ibadah sunnahnya, ibadah wajibnya yang bersifat ritual. Yang kedua adalah agama juga bisa dilihat dari pemahamannya. Paham nggak dia hukum-hukum dalam Islam? Ya, khawatir suami selingkuh ya, maka cek laki-laki itu sebelum menikah ya bagaimana hubungannya interaksinya dengan lawan jenis. Cek bagaimana pemahamannya terhadap batasan interaksi antara laki-laki dan wanita. Nah, ini perlu dicari tahu, digali sebelum memutuskan menikah dengan dia. Ini laki-laki paham nggak nih? Kalau dengan wanita itu nggak boleh loh khalwat berdua-duaan. Ini laki-laki paham nggak nih kalau dengan wanita itu nggak boleh loh jalan berdua ya, chat berdua ya untuk hal-hal yang nggak penting gitu ya. Cek juga bagaimana riwayat pergaulannya dengan lawan jenisnya, interaksinya dengan lawan jenis. Apakah dia orang yang sangat friendly dengan wanita? Jadi gampang aja ya, gampang akrab lah cewek sama dia. Ya, jadi gampang juga dia ngajak orang jalan gitu kan. Cek juga sosial medianya, akun-akun yang dia ikuti, bagaimana dia menundukkan pandangan. Nah, itu bisa. Jadi untuk mengantisipasinya adalah lakukan taruhnya dengan maksimal. Nah, lalu bagaimana agar tidak mertuanya tidak jahat gitu ya? Dengan mengenali. Jadi dalam proses ta'aruf kan ta'aruf calon dan juga ta'aruf keluarga. Anda kan bersilaturahmi ke rumah calon mertua. Ya, Anda bisa melihat ya akhlaknya bagaimana, ibadahnya bagaimana, agamanya gimana. Ditambah lagi dengan melakukan penjajakan. Minta tolong ya orang terdekat Anda untuk jadi informan ya, jadi detektif, cari tahu ke tetangganya. Itu orang bapak-bapak ibu-ibu itu gimana sih perilakunya, akhlaknya? Nah, dia bapak-bapak ibu itu dia sering nggak sih ke masjid? Bapaknya sering nggak sholat berjamaah? Di masyarakat, di sosial dia seperti apa? Nah, makanya perlu nanti dalam proses ta'aruf itu juga ada informannya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi dan memvalidasinya, gitu ya, untuk mengenali. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi dengan ikhtiar ta'arufnya yang
maksimal. Jadi ta'aruf itu bukan hanya sekedar tukar CV. Ta'aruf itu Anda menggali, Anda turun ke lapangan, Anda riset tentang seseorang. Ya, Anda kenali dia, Anda validasi, kenali ke tempat kerjanya, ya. Mungkin Anda kalau perlu datang ke RT-nya, RW-nya, silakan apapun lakukan ya, selama itu baik dan tidak melanggar syariah, tidak melanggar hukum negara ya. Udah izin bertanya, saya sering overthinking karena di masa lalu saya sering ditinggalkan karena perempuan lain. Bagaimana cara agar tidak overthinking dan menganggap kebanyakan laki-laki nggak cukup dengan satu perempuan ya. Nah, ditinggalkan dengan perempuan lain itu dalam konteks apa? Kalau dalam konteks perpacaran, maka ya cara mengantisipasinya jangan pacaran lagi ya. Karena kalau laki-laki pacaran, kemungkinan besar dia nggak paham tentang syariatnya. Nah, jadi jangan mendekati laki-laki yang mengajak pacaran. Ya, jadi sesederhana itu ya, karena nih saya prediksi ini ditinggalinya dalam kasus pacaran, maka jangan pacaran. Ta'aruf, ya. Menikahlah dengan laki-laki yang menjaga pandangannya, yang menundukkan pandangannya, ya. Bismillah, udah saya sedang proses ta'aruf, yang menjadi perantara adalah teman saya laki-laki yang sudah menikah dan insya Allah paham dengan ilmunya. Karena ortu saya tidak paham dengan ta'aruf dan belajar dari pengalaman sebelumnya, khawatir ortu kecewa jika tidak jadi. Nah, ini saya garis bawahi. Khawatir ortu kecewa jika tidak jadi. Maka perlu mbaknya untuk edukasi, sampaikan ke orang tua kalau yang namanya proses ta'aruf itu tidak pasti jadi. Ya, bilang sama orang tua, ayah, ibu, ini ta'aruf kayak kita pergi ke pasar, lalu kita datang ke pedagang ikan, kita tanya harga, kita lihat barangnya, kalau cocok kita beli, kalau nggak cocok kita nggak jadi beli. Cuman ini bukan ikan, ini manusia, ini orang yang akan menjadi teman saya seumur hidup sepanjang usia. Ini orang yang akan menjadi menantu bapak ibu sepanjang usia. Jadi tolong bapak ibu juga bantu untuk mengenalinya. Bantu mungkin ngecek keturunannya dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya istilah ta'aruf itu terlalu berat dengan orang tua, pakai istilah kenalan aja. Karena aktivitas dalam ta'aruf itu sebenarnya dari zaman dulu itu kakek nenek kita udah melakukannya. Mengenali bibit seseorang itu orang dulu udah jago melakukan itu. Ya, mengenali bobotnya, bebetnya gitu ya. Itu udah hal yang lumrah kok di masyarakat kita. Ya, nah, jadi mungkin agar ini yang terjadi ini kan kesalahpahaman teman-teman. Jadi orang tua itu berpikiran kalau anaknya sudah taruh, ini sudah pasti anak saya akan menikah. Padahal belum tentu. Ah, maka perlu nih diluruskan ke orang tua bahwa ini masih dalam proses pertimbangan. Ya, karena untuk proses taruh orang tua Mbak itu perlu terlibat. Perlu untuk mengenali orangnya, perlu untuk ngasih masukan ini cocok dengan anak atau tidak. Gitu ya. Jadi orang tua nggak hanya dikasih hasil akhirnya saja. Oh, saya cocok, nggak hanya menerima itu. Nah, jadi biar nggak kecewa berarti dikomunikasikan saja. Kecewa karena kurangnya komunikasi, karena salah paham ya. Kalau udah dikomunikasikan insya Allah paham. Apakah boleh dan bagaimana mengetahui keseriusan laki-laki tersebut? Kalau Anda ta'aruf, goalnya bukan nyari keseriusannya. Ya, tapi nyari laki-laki itu tepat apa enggak buat Anda. Dia serius tapi enggak sholat, buat apa? Dia serius tapi dianya tidak sesuai dengan kriteria Anda. Ya, akhlaknya buruk, pribadinya buruk, buat apa? Karena kalau laki-laki udah mau ta'aruf, ya sudah mau ta'aruf didampingi perantara, biasanya sudah serius. Tapi kan buat jadi suami nggak butuh serius doang. Ya, jadi buat jadi suami nggak butuh hanya serius doang. Karena kalau hanya serius, ya orang nggak sholat juga ada yang serius. Orang yang kasar KDRT juga ada yang serius. Orang pemalas nggak bekerja juga ada yang serius. Orang yang nggak bertanggung jawab juga ada yang serius. Kalau hanya serius menikah aja. Nah, berarti goalnya jangan hanya serius saja. Tapi goalnya adalah ini laki-laki tepat enggak? Ini laki-laki agamanya bagus enggak? Akhlaknya baik enggak? Nah, jadi ke sana ya. Goalnya itu yang dilihat. Jadi bukan hanya serius saja. Ya.
Karena kalau serius saja dia udah mau ta'aruf didampingi perantara itu udah serius tuh ya. Nah, tapi kan yang Mbak butuhkan lebih dari sekedar serius ya. Nah, ini udah tadi ya, yang cinta pertama udah. Udah saya mau nanya, saya selama ini belum pernah pacaran, apakah bisa menikah secara ta'aruf dan bagaimana prosesnya? Bisa insya Allah ya. Kalau proses ta'aruf itu panjang ya, jadi saya di kelas belajar ta'aruf, itu kita membahas proses ta'aruf itu 5 jam ya, 2 sesi gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti Mbak atau Mas ada waktu, yuk kita join di kelas pranikah belajar ta'aruf ya. Assalamualaikum, udah kalau dulu dia akrab dengan lawan jenis tapi sekarang udah enggak karena katanya komitmen ingin menikah dan enggak akrab lagi dengan lawan jenis. Apakah ada kemungkinan nanti saat setelah menikah dia bisa kembali ke perilaku awal? Ya, coba dilihat alasannya apa dulu. Alasannya hanya karena komitmen menikah saja atau karena syariat? Ya, kalau karena syariat dan memang ya dilihat gitu ya agamanya bagus, akhlaknya baik, insya Allah tidak kembali lagi karena memang alasannya kuat ya, alasannya kuat. Jadi perlu digali lagi pemahamannya yang melandasi itu. Dia paham nggak? Ya ada syariatnya nggak begitu ya? Peserta anonim, udah mau tanya si kufu itu kan penting. Nah, orang tua itu memberikan syarat calon itu harus lulusan pesantren, semua keluarga juga lulusan pesantren. Tapi kan orang baik dan soleh tak hanya bisa didapatkan dari lulusan tersebut. Maksudnya setiap orang berpotensi untuk berilmu dan beramal tergantung pribadi. Itu gimana? Iya, betul. Ya, cuman orang pesantren mungkin lebih ya jelas ya legalitasnya lah gitu ya, kelegalannya. Oh, dia lulusan pesantren. Ya, kalau orang tua pengen yang seperti itu nggak ada salahnya karena lulusan pesantren di Indonesia kan banyak sekali. Ya, jadi pesantren itu banyak banget apalagi ya generasi makin ke sini orang tua itu udah makin aware ya untuk menyekolahkan anaknya di pesantren ya. Jadi nggak bukan sesuatu hal yang langka ya. Jadi menurut saya sih boleh diikutin aja, masukin aja ke kriteria jodoh. Jangan yang lulusan pesantren. Untuk member Terminal Hati yang sudah pasang CV di IG itu apakah semuanya sudah mengikuti program belajar taruh? Iya, ya. Jadi yang sudah dipasang datanya dan sebagainya itu sudah member dari belajar taruh ya. Udah mau tanya sekufu itu ini udah ya. Udah saya sedang ta'aruf dengan seseorang dan berlangsung setahun. Setelah belajar dari udah ternyata ta'aruf tidak boleh berlangsung lama. Tapi keadaan kami saat ini masih belum memungkinkan untuk menikah dalam waktu dekat. Orang tua saya pun menginginkan untuk CPNS. Otomatis calon saya pun menunggu sampai tahun depan. Itu bagaimana ya? Diakhiri saja ta'arufnya ya. Jadi ketika Mbak dan si calonnya ya bersepakat ta'aruf kan ada saling keterkaitan. Ya, ada semacam komitmen untuk menunggu dan menanti. Kalau saran saya, kalau memang waktunya masih lama, dibuat saja dulu tidak ada hubungan apa-apa. Ya, kenapa? Karena yang pertama, khawatirnya nih calon laki-lakinya butuh menikah. Ya, karena bagi laki-laki kan menikah bisa jadi wajib bagi dia. Jadi khawatirnya malah ketika lama menunggu malah membuat dia banyak bermaksiat dan sebagainya. Nah, maka diberi dia kebebasan. Mas, saya masih lama nih buat menikah. Kondisinya begini-begini, maka prosesnya kita akhiri. Karena juga ta'arufnya ini udah kelamaan gitu kan. Udah lebih dari 3 bulan gitu ya. Karena ta'aruf itu kan di jalan waktunya 3 bulan dan ta'aruf itu dilakukan saat telah siap menikah. Nah, jadi sebenarnya kalau belum siap menikah nggak perlu ta'aruf dulu. Fokus dulu aja ke karirnya, mengejar CPNS-nya dan sebagainya. Itu menurut saya ya, saran saya ya. Jadi tidak ada hubungan apa-apa dulu, tidak ada komitmen dulu, jadi fokus saja dulu ke masing-masing. Adapun nanti setahun lagi, kalau misalnya nih ya mbaknya masih sendiri, laki-lakinya juga ternyata masih sendiri, kalian mau lanjut lagi hubungannya, mau nikah silakan aja, ya. Enggak apa-apa, itu boleh gitu kan. Tetapi memang tidak ada ikatan khusus ya, tidak ada komitmen khusus ya. Begitu saran saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana jika sekufu itu nyambung komunikasinya? Kalau saya rasa obrolan saya nggak nyambung, apa lebih baik diakhiri ya? Sekufu itu nggak selalu komunikasinya nyambung ya. Pendidikan S1 sama S1 gitu kan? Itu kan sekufu secara pendidikan, ngobrolnya belum tentu nyambung ya. Jadi itu bukan ukuran nyambung juga ya, jadi sekufu itu. Tapi kesekufuan membantu
obrolan menjadi lebih seru, lebih asik gitu ya. Tapi bukan jaminan juga ya. Nah, tentu perlu dicoba ya dengan ngomong dengan orangnya ya. Sama aja kayak kita kuliah gitu kan. Teman-teman nih satu kelas ya kan sekufu semua kan. Sekufu sama-sama S1 kan dalam satu kelas itu kan ada Anda yang nyambung sama orang, ada yang enggak gitu kan. Nah, jadi begitu. Lalu gimana? Apakah boleh diakhiri? Kalau mau diakhiri boleh ya. Boleh diakhiri kalau dirasa nggak cocok ya. Udah ketika belajar taruh, namun sudah sama-sama cocok tapi menunggu jawaban istiqoroh. Apakah jawaban istiqoroh? Istiqoroh itu bukan nyari-nyari jawaban. Ya, jadi alurnya adalah teman-teman lakukan ta'aruf dengan benar, cari tahu agamanya, akhlaknya, kepribadiannya, semuanya sudah dilakukan dan didapatkan. Oh, ternyata dia orang baik, Anda cenderung sama dia. Anda musyawarah sama keluarga, orang tua, orang soleh, ke ustadz, ustazah, minta masukan, dan juga cenderung positif, baru melangkah maju baru istikharah lalu melangkah maju. Ya, makanya di dalam doa istikharah itu ya Allah kalau memang ini yang terbaik buat saya maka mudahkanlah. Tapi kalau ini yang tidak terbaik maka palingkanlah. Jadi untuk nyari jawaban tidaknya. Nah, jadi setelah Anda beristikharah Anda nggak nyari jawaban tapi melangkah. Kalau buat persoalan menikah berarti setelah istikharah lanjut ke lamaran, lanjut ke pernikahan. Ya. Nah, jadi begitu. Jadi bukan nyari-nyari jawaban di mimpi ya. Nah, bagi teman-teman yang mau daftar ya, kelas selesai dengan diri sendiri, silakan ya, linknya saya bagikan di kolom chat ya. Nah, silakan daftar ya. Dan juga bagi yang apa? Oke, yang mau daftar ya, linknya udah ada di kolom chat. Assalamualaikum, udah untuk belajar taruh bagi yang sudah single parent, apakah prosesnya sama dengan yang belum pernah menikah? Sama ya, jadi proses belajarnya sama, belajar lewat Zoom, lewat WhatsApp ya. Jadi kita nggak bikin kelas khusus untuk single parent ya. Assalamualaikum, udah maaf mau nanya, pertanyaannya lumayan panjang. Saya punya pacar dan kami LDR karena beda kota asal. Saya sudah beberapa kali memutuskan pacar saya, tapi pacar saya ini tidak ingin kehilangan saya dan mengejar saya terus hingga saya iba dan kasihan. Hingga akhirnya kembali bersama. Saya sudah menjelaskan bahwa pacaran ini adalah maksiat yang membuat hidup saya tidak tenang karena melanggar larangan Allah. Saya sudah memberi alasan putus karena ingin memperbaiki diri dan ingin mendekatkan diri padanya. Namun pacar saya nggak percaya, udah dia selalu bilang paling kamu mau cari yang lain. Padahal saya benar-benar ingin hijrah dan nggak mau pacaran. Siap menikah, emang saya emang belum siap menikah untuk waktu dekat. Pacar saya pun demikian. Saya harus bagaimana? Saya capek bertahan dalam hubungan ini. Untuk putus teman-teman itu tidak perlu kesepakatan. Ya, jadi Anda untuk memutuskan pacar itu nggak perlu dia harus setuju dengan apa pilihan Anda. Nggak harus dia sama-sama ridho buat putus, enggak. Ya, jangankan buat putus pacaran ya. Putus apa berakhirnya pernikahan saja teman-teman itu kan nggak harus sama-sama setuju. Ya, banyak kan orang yang cerai, salah satu doang yang mau, yang lain, ayo kita pertahankan rumah tangga ini, ayo saya belum mau bercerai. Tapi kata yang satu, saya sudah memutuskan bercerai, udah selesai. Apalagi ini hubungan pacaran yang tidak ada ikatannya legal secara agama dan juga tidak ada ikatan legalnya secara negara. Jadi nggak perlu, ya. Mbak kalau mau putus silakan bilang aja sama dia, saya mau putus, ini keputusan saya. Mau kok kamu percaya saya mau hijrah atau tidak itu urusanmu. Mau kamu curiga saya cari yang lain itu urusanmu bukan urusan saya. Yang penting keputusan saya putus. Ya, jadi begitu ya. Jadi perlu ditegaskan, Mbak. Karena kalau Mbak nggak tegasin, nungguin dia setuju dulu, nggak akan putus-putus. Ya, percaya sama saya ya, nggak akan putus-putus. Ya, karena putus nggak perlu dia setuju, nggak perlu dia oke dulu, nggak perlu dia dengan ikhlas menerima dengan ridho, nggak perlu. Ya, karena niatnya udah jelas ya, niatnya ingin meninggalkan larangan Allah. Dan tadi Mbak juga udah tulis dengan jelas, niatnya ingin berhijrah karena Allah gitu ya. Jadi tinggalkan dia karena Allah gitu ya. Jadi ku tinggalkan kamu karena Allah gitu ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi nggak perlu dia mau setuju atau enggak udah bodo amat lah ya. Karena capek kalau bikin dia setuju dulu capek gitu ya. Akhirnya nggak putus-putus ya. Kita nggak bisa mengontrol pikiran orang ya. Itu satu hal yang nggak bisa kita kendalikan ya. Jadi begitu ya teman-teman semua ya. Udah jam setengah 11, insya Allah besok pagi kita ada webinar lagi ya.
Webinarnya besok temanya kelas jodoh sehidup sesurga ya. Masih free, nanti linknya saya bagikan di grup. Anda tinggal tunggu di grup linknya ya. Silakan yang mau daftar e-course kelas selesai dengan diri sendiri. Link pendaftarannya saya bagikan di kolom di kolom chat ya. Silakan daftar ya. Mungkin itu saja sharing kita malam hari ini. Sampai jumpa besok siang hari Ahad 24 Maret 2024 ya. Besok pagi ya jam 9 sampai jam 11 insya Allah kita akan sharing tentang jodoh sehidup sesurga. Kita akan belajar apa itu jodoh, membuat kriteria jodoh, kenapa kok belum ketemu jodohnya ya. 5 hal yang mempengaruhi jodoh seseorang ya. Pokoknya segala pertanyaan tentang jodoh, insya Allah kita coba jawab besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.